Mitra IDC, saatnya kita ikuti program belajar di radio IDC bersama SDT dan SMP Islam Istiqomah Balikpapan. Interaktif dan WA di 0811 5445 895. Ikuti acara ini juga di live streaming idcfm.co.id. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah mitra IDC dan sahabat IDC dimanapun berada, dari Jalan Spot nomor 1 IDC FM kembali menemani mitra IDC, sahabat IDC di agenda hari ini. Alhamdulillah kembali di belajar di radio bersama SMP Islam Istiqomah. Dan alhamdulillah hari ini kita kedatangan Ustazah Dita Widi Hartanti SPD ya. Alhamdulillah sudah di studio kami. Kita sapa Ustazah Dita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustazah Dita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat ya Ustazah. Alhamdulillah. Kita mengangkat tema yang menarik mitra IDC, sahabat IDC, yaitu pentingnya komunikasi dalam interaksi sosial gitu ya. Ya. Namanya juga manusia butuh orang gitu ya. Butuh interaksi ya. Nggak mungkin kita hidup sendiri. Kalau mau hidup sendiri mungkin di hutan ya Ustazah. Di hutan juga ada temannya biasanya. Iya. Di hutan juga ada temannya. Tarzan pun ada temannya begitu ya. Betul sekali. Berkomunikasi ya, berkomunikasi. Sama halnya kalau kita menyampaikan sesuatu kan ada komunikasi. Tinggal bagaimana komunikasi itu sampai kepada orangnya. Begitu ya Ustazah ya. Iya. Tentu ada triknya, tentu ada tipsnya. Nah, hari ini Ustazah Dita akan menyampaikan pentingnya komunikasi dalam interaksi sosial. Silakan Ustazah Dita. Ya, terima kasih. Mitra IDC, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan pagi hari ini kita akan sedikit membahas beberapa hal tentang pentingnya komunikasi dalam interaksi sosial. Sebelum kita memulai kegiatan pembahasan ini, kita harus tahu terlebih dahulu apa itu interaksi sosial. Jadi interaksi sosial itu adalah hubungan timbal balik. Yang namanya timbal balik berarti ada seseorang yang menyampaikan sesuatu dan ada si penerimanya. Apakah kita ketika duduk dalam satu ruangan bersamaan, kemudian masing-masing sibuk dengan aktivitasnya sendiri, lantas itu disebut dengan interaksi sosial? Nah, itu harus kita ketahui bahwa ternyata apabila kita berada dalam satu ruangan yang sama, tetapi kita tidak melakukan interaksi, tidak saling sapa, tidak saling senyum, tidak saling menggerakkan anggota tubuh sebagai tanda kita melakukan interaksi, maka walaupun kita dalam satu ruangan, itu bukan dinamakan interaksi sosial. Karena kita mungkin sibuk dengan masing-masing. Yang satu dalam satu keluarga misalnya sedang duduk bersama di meja makan, kemudian ayah pegang HP, ibu mungkin sedang sibuk dengan menata sesuatu, kemudian anak-anak sibuk juga dengan HP-nya, tidak ada komunikasi apapun, tidak ada saling sapa, maka itu masih dikatakan kita belum melakukan interaksi sosial. Kemudian interaksi sosial itu adalah hubungan timbal balik antara individu dengan individu, antara individu dengan kelompok, dan bahkan antara kelompok dengan kelompok. Yang perlu kita ingat dalam suatu interaksi sosial itu memiliki dua syarat penting. Nah, syarat yang pertama itu adanya kontak sosial. Kontak sosial itu dilakukan dengan cara primer maupun sekunder. Nah, dengan cara primer ini kita berhadapan secara langsung, bertemu secara langsung, bertatap muka secara langsung. Maka itu dikatakan sebagai kontak sosial primer. Ada juga seperti halnya kegiatan sekolah kita ketika kita mengalami pandemi sekitar 2 tahun terakhir ini, kita melakukan kontak sosial tapi tidak secara primer, melainkan dengan sekunder, yaitu dengan menggunakan handphone, menggunakan Zoom, menggunakan video call, atau mungkin berteleponan. Itu adalah kontak sosial secara sekunder yang kita lakukan dan secara tidak disadari sering kita lakukan dengan keluarga kita mungkin yang jauh bertempat tinggal tidak bersama dengan kita. Kemudian syarat
interaksi yang kedua yaitu komunikasi. Nah, ini bagian yang sangat penting sekali yang akan kita bahas pada pagi hari ini para mitra IDC yang dirahmati Allah, yaitu komunikasi. Komunikasi itu adalah proses ketika seseorang atau kelompok atau organisasi menciptakan dan menggunakan informasi agar terhubung dengan lingkungan. Komunikasi pun ada dua bentuk, yaitu komunikasi verbal dan non-verbal. Komunikasi verbal itu secara langsung kita sudah lakukan, apalagi dalam hal ini kita sebagai seorang pendidik di SMP Islam Istiqomah, kita senantiasa melakukan komunikasi secara langsung. Seperti halnya beberapa minggu terakhir ini kita sudah melakukan pembelajaran tatap muka, dan ini kita lakukan secara komunikasi secara langsung, secara lisan yang dimengerti oleh kedua belah pihak. Guru menyampaikan pembelajaran kepada siswa, kemudian siswa dapat memahami apa yang disampaikan oleh guru secara langsung di dalam kelas dan bertatap muka. Maka ini adalah komunikasi verbal atau lisan. Namun demikian kita juga sering melakukan komunikasi nonverbal. Komunikasi nonverbal ini biasa kita lakukan, biasanya dilakukan oleh kita yang sudah sangat akrab, sangat dekat hubungannya, kadang-kadang bahkan hanya sekedar mengernyitkan dahi atau mengangkat alis atau senyum, itu saja sudah bisa mewakili bahwa seseorang itu maunya ini. Itu komunikasi secara nonverbal, jadi bisa dilakukan dengan gestur tubuh. Misalnya sedang tidak tahu sesuatu, kita bisa mengangkat tangan seperti ini, kemudian atau mungkin hanya sekedar menggerakkan jempolnya, mengatakan bahwa udah oke, seperti itu sudah menunjukkan bahwa berarti saudara kita atau teman kita itu sudah setuju dengan segala sesuatu yang kita bahas tadi. Kemudian komunikasi adalah jenis proses sosial yang erat kaitannya dengan aktivitas manusia. Jadi kalau manusia sebagai makhluk yang dikenal makhluk sosial tidak bisa melakukan kegiatan apapun tanpa bantuan orang lain, maka sudah selayaknya manusia itu melakukan komunikasi. Nah, komunikasi ini sangat penting apabila tidak dapat diterima oleh orang yang mendapatkan informasi dari kita, maka sering disebut adanya miskomunikasi. Nah, miskomunikasi ini dampaknya sangat besar ya. Bahkan untuk hal-hal kecil saja itu bisa berdampak sangat besar. Nah, dampaknya kalau misalnya positif, alhamdulillah, tapi rata-rata miskomunikasi ini bisa berdampak negatif terhadap kegiatan sosial kita. Mitra edisi yang dirahmati Allah, seorang anak belajar berkomunikasi setidaknya sejak dalam kandungan. Bahkan orang tuanya, sang ibu biasa mendengarkan murotal atau mungkin membaca ayat-ayat suci Al-Quran, atau mungkin sering dibisiki sesuatu, si ibu sambil mengelus perutnya mengatakan bahwa jadi anak soleh, sehat, dan seterusnya. Kemudian anak lahir berkomunikasi, anak usia dini, anak balita berkomunikasi pada dasarnya dimulai dari keluarga. Terutama adalah ibu, apalagi mitra edisi yang mungkin sedang memiliki anak balita baru saja lahir, ibu berperan penting dalam memberikan informasi yang utuh, yang jujur kepada anak balitanya agar supaya apa yang sudah disampaikan oleh ibu ini nanti menjadi bekal bagi si anak untuk dapat berkomunikasi seterusnya ketika dia tumbuh menjadi balita, kemudian menjadi anak kecil, kemudian menjadi remaja, dan seterusnya. Oleh sebab itu, kita semua sebagai calon orang tua, atau mungkin saya pribadi sebagai orang tua, harus senantiasa menggali informasi mengenai apa tahapan perkembangan psikososial seorang anak.
dengan tahapan perkembangan, kita tahu tahapan perkembangan psikososial seorang anak itu akan sangat membantu kita dalam bagaimana cara kita memberikan informasi-informasi, berkomunikasi sehingga itu menjadi role model bagi seorang anak nantinya ketika hidup dalam masyarakat, dalam lingkungan pertemanan, mereka bisa berkomunikasi dengan baik, tidak sering menjadikan miskomunikasi temannya, tidak kemudian menjadi salah persepsi karena informasi yang tidak utuh tadi. Nah, adapun tahap perkembangan psikososial seorang anak itu menurut Erikson, seorang psikolog dari Jerman, itu ada 8. Nah, ini kita akan bahas sampai pada tahapan yang masuk di kategori anak usia SMP. Mengingat kita sekarang sedang belajar mengenai interaksi sosial tentunya untuk siswa SMP. Fase yang pertama yaitu fase tahapan 0 bulan sampai 18 bulan. Dalam fase ini, konflik utamanya adalah rasa percaya dan curiga. Seorang anak balita, dia harus memiliki rasa kepercayaan terlebih dahulu, terutama peran ibu. Peran ibu sangat penting pada fase ini. Jangan sampai nanti beberapa ada yang sering melakukan ya, daripada anaknya nangis, lebih baik kalau kita pergi kita tidak izin kepada anak. Ternyata bundaku itu kalau sering mengalihkan fokus aku, jadi tiba-tiba bunda menghilang. Nah, itu yang sering dilakukan beberapa orang tua yang mungkin belum mengetahui tahapan psikososial seorang anak. Akan lebih baik apabila seorang ibu mengatakan hal yang sejujurnya bahwa, "Nak, Adek tetap di rumah ya, bunda akan kerja, bunda akan ngajar. Nanti sepulang dari kerja kita main bersama lagi." Walaupun anak itu akan menangis, akan berteriak, akan mungkin tidak mau ditinggal, tetapi itu jauh lebih baik. Karena apa? Karena seorang anak butuh informasi yang jujur dari orang tuanya. Kemudian fase yang kedua yaitu fase 18 bulan hingga 3 tahun. Konflik utamanya itu adalah suka malu-malu. Jadi rasa percaya dirinya yang harus dimunculkan, yang harus dibangun. Nah, peran kedua orang tua ini sangat penting. Masih peran kedua orang tua. Jadi ternyata fase-fase anak balita itu masih peran kedua orang tuanya yang sangat penting di sini. Kemudian fase yang ketiga yaitu fase awal anak kecil di usia 3-5 tahun. Ini masih orang tua dan lingkungan keluarganya, lingkungan keluarga besar. Karena di usia 5 tahun ini juga anak mulai belajar apa yang boleh dan tidak boleh. Kemudian karena apa yang boleh dan tidak boleh, maka sekali lagi informasi yang kita berikan kepada anak-anak haruslah informasi yang jujur. Contohnya jangan sampai ada beda persepsi tentang memandang sesuatu hal. Contoh misal memberikan cap atau umpatan dengan menyebutkan nama binatang. Jadi orang dikatain binatang itu kan akhirnya banyak anak yang ketika mempelajari tema tentang binatang itu jadi tidak berani mengatakan anjing, tidak berani mengatakan binatang yang lainnya yang biasa untuk umpatan, jadi tidak berani. Padahal pada dasarnya itu adalah benar-benar binatang yang memang seorang anak itu harus tahu. Oh, anak ini harus tahu macam-macam binatang yang ada hidup di muka bumi ini apa saja. Akhirnya banyak interaksi yang terganggu akibat informasi yang diberikan oleh orang dewasa itu sering tidak sesuai dengan kenyataannya. Sekarang kita masuk di tahap fase anak kecil dan anak remaja. Nah, fase anak kecil ini sudah masuk di ranah siswa yang mulai masuk di SMP, yaitu pada usia 5 hingga 13 tahun. Krisis utamanya adalah percaya diri dan rendah diri, terutama dalam kelompok sebaya ya, karena memang sudah barang tentu ketika mulai dari 0 bulan tadi hingga sampai 13 tahun itu apabila pola komunikasi yang dibangun di dalam keluarga
dalam lingkungan yang lebih luas lagi dari keluarga, mungkin tetangga, itu tidak baik atau kurang maksimal, maka itu akan berdampak pada di usia anak kecil dan remaja. Pihak yang sangat berperan adalah sekolah. Nah, ini sudah mulai nih, sekolah berperan. Dan tetangga, kenapa tidak keluarga lagi? Karena anak-anak sudah mulai bisa membaca lingkup keluarganya seperti apa. Ada masa seorang anak merasa lebih nyaman ketika berada di sekolah, ketemu dengan temannya, ketemu dengan gurunya, atau berada di lingkungan tetangga. Teman sebaya, teman sepermainan yang punya anak-anak usia remaja atau anak kecil di usia 10, 13 tahun hingga 21 tahun. Itu mereka lebih asik dengan teman sebayanya, dengan orang-orang yang baru. Anak akan sangat aktif, kompetitif, suka kegiatan games. Walaupun secara emosional nanti kalau menang atau kalah games biasanya langsung jengkel, kesel, marah, emosi seperti itu. Karena memang anak-anak usia itu masih membutuhkan bantuan orang dewasa dalam mengelola emosinya. Dan anak di usia ini akan sangat marah jika ada pembatasan. Nah, ini sering terjadi, bahkan dikeluhkan banyak orang tua ketika waktu itu kita masih melakukan kegiatan pembelajaran online. Anak-anak yang melakukan kegiatan pembelajaran online dari pagi, kebetulan ya alhamdulillah sekolahan kita SMP Islam Istiqomah memberlakukan kegiatan pembelajaran itu mulai dari jam 7.30 hingga setengah 12 kurang lebih pada waktu online, dan kami sering menggunakan Google Classroom. Kemudian intinya kita menggunakan sosial media yang harus menggunakan handphone. Nah, di sini ada beberapa orang tua yang mungkin membatasi pada awalnya ketika pandemi belum melanda, membatasi penggunaan gadget untuk anak-anak di rumah. Namun demikian, karena semua adalah menjadi wajib hukumnya agar supaya proses pembelajaran tetap berjalan sebagaimana mestinya, maka mau tidak mau orang tua akhirnya memberikan handphone tersebut sebagai sarana untuk pembelajaran siswa. Namun demikian, kembali lagi, anak-anak itu memiliki kecerdasan yang jauh lebih cepat menangkap banyak hal, sehingga mereka mengeksplor apa yang tadinya tidak mereka tahu menjadi banyak tahu. Nah, di sini ketika orang tua membatasi, menyampaikan, akan ada muncul penolakan yang cukup keras dari seorang anak. Nah, di sini orang tua harus bijak dalam mengatur aktivitas anak gitu. Dan kembali lagi bahwa segala hal yang terjadi pada anak itu tetap, segala hal yang terjadi terhadap murid itu tetap adalah kekurangan dari orang dewasa. Jadi misalnya ketika anak kita, murid kita tidak paham tentang sesuatu hal, itu tetap yang dipertanyakan bukan salah muridnya. Pasti yang dipertanyakan adalah bagaimana cara seorang guru menyampaikan informasi, berkomunikasi kepada anak sehingga anak yang harusnya dari tidak tahu menjadi tahu kok tetap tidak tahu. Nah, itu pasti yang menjadi pertanyaan adalah dari si anak tersebut. Nah, oleh karena itu sangat penting bagi orang tua untuk memilih sekolah yang mampu mengcover hal-hal yang bisa membantu orang tua di rumah agar supaya orang tua di rumah dapat berkomunikasi dengan baik dengan gurunya dalam rangka membangun pola komunikasi dan interaksi yang utuh agar supaya seorang anak tidak salah dalam melakukan aktivitasnya. Karena anak di usia remaja ini mereka sudah mulai kritis, mencari jati dirinya sendiri, sudah tidak mau dibilang anak kecil lagi. Mereka juga merasa bahwa ini loh diri saya, kenapa sih masih dianggap anak kecil terus? Nah, oleh karena itu penting kepada orang tua untuk dapat menggali informasi mengenai sekolahan-sekolahan mana yang sekiranya dapat mengcover atau membantu
peran orang tua di rumah yang digantikan atau sementara dihandle oleh guru di sekolahan agar supaya anak-anaknya terbentuk menjadi anak-anak yang soleh, anak-anak yang cerdas, anak-anak yang percaya diri, anak-anak yang mampu bersaing dengan orang luar, anak-anak yang memiliki kualitas, intinya seperti itu. Nah, oleh karena itu untuk sekolahan SMP Islam Istiqomah Balikpapan sendiri memberikan sarana-sarana yang tentu saja dapat membantu ayah bunda sekalian di rumah untuk dapat menggali potensi anak-anaknya, menjadikan anak-anaknya lebih percaya diri. Di antaranya yaitu kita memiliki kegiatan yang disebut dengan muhadaroh. Muhadaroh adalah beberapa trik dari sekolahan kami agar supaya anak terbiasa berbicara di depan umum dan dapat menyampaikan hal-hal yang positif, karena dalam muhadaroh biasanya kita masukkan sesuatu yang berhubungan dengan keislaman di dalamnya. Jadi kepada ayah bunda sekalian, anak-anak juga diberikan aktivitas seperti ekstrakurikuler, di mana kita juga memiliki ekstrakurikuler yang cukup berbeda, yaitu kewirausahaan, di mana dalam kewirausahaan ini anak-anak diajarkan untuk dapat bertahan hidup apabila terjadi sesuatu dengan keluarganya. Diajarkan bagaimana untuk berbisnis, melakukan aktivitas yang baru, membuat produk yang baru, kemudian memasukkan materi-materi di dalamnya, walaupun itu ekstrakurikuler, tetapi kita tetap bisa memasukkan materi-materi di dalamnya seperti materi produksi, konsumsi, distribusi terkait dengan IPS. Kemudian itu nanti akan berdampak pada ketika mereka mendistribusikan, berarti berhubungan dengan interaksi, bagaimana menjajakan barang dagangan yang sudah mereka buat kepada adik-adik SD mungkin, Bapak Ibu guru, seperti itu. Jadi sangat penting kita memilih sekolahan yang dapat membantu orang tua di rumah agar supaya menjadikan anak yang benar-benar mandiri, cerdas, berakhlakul karimah tentu saja, karena kita berada di lingkungan masjid. Insya Allah apa-apa yang kita laksanakan adalah segala sesuatu yang sudah ada aturannya sesuai dengan ajaran agama Islam tentu saja. Iya, baik, alhamdulillah, luar biasa Ustazah Dita ya menyampaikan kepada kita pentingnya komunikasi ya. Memang tadi komunikasi dibangun Ustazah Dita ya. Iya, dari 0 bulan sampai 18 bulan sampai masuk ke usia 5 hingga 13 tahun. Iya. Nah, ini masa-masa SMP ya. Iya, betul sekali. Nah, masa-masa SMP, katanya masa-masa SMA lebih indah daripada SMA. Iya. Tapi ini kita ke SMP dulu ya, karena berada di SMP Islam Istiqomah Balikpapan, di mana kita berinteraksi ya. Tadi ada kontak sosial. Kalau kemarin kita sempat online ya, itu interaksi sosial yang sifatnya sekunder ya Ustazah ya. Iya, betul sekali. Nah, kalau primer tetap dia online gitu ya. Betul. Nah, komunikasi adalah proses ketika seseorang itu menyampaikan informasi agar terhubung dengan lingkungannya, dengan adanya informasi itu, baik itu verbal maupun non-verbal. Dulu teringat ada teman saya punya ayah gitu, dia tinggal acukan tangan aja, anaknya sudah datang gitu. Iya. Itu menandakan kalau isyarat itu sudah menunjukkan kalau dia disuruh pulang begitu ya. Sudah menunjukkan komunikasi sudah walaupun menunjukkan non-verbal. komunikasi walaupun non-verbal begitu ya. Dan saya teringat kalau anak saya itu kan dapat informasi yang tidak baik, misalnya dijanjiin untuk dibelikan mainan ya. Betul. Ayo ayah belikan mainan, tapi bohong, dia bilang gitu. Mungkin ayahnya janjinya lupa terus tadi. Betul. Ayo belikan mainan. Iya, ayah belikan mainan, tapi bohong gitu ya. Karena bohongnya itu didapat dari tetangga gitu ya. Iya, dari lingkungan. Makanya saya ajak anak-anak itu bukan bohongnya tapi jujur ya. Betul sekali, harus jujur. Ayo kita mainan tapi jujur, ayo kita ini tapi jujur, sehingga informasi kok ada jujur ya, sehingga anak yang 3 tahun itu mampu juga membedakan, oh ini jujur, ini bohong gitu ya. Iya, betul sekali. Nah, kalau untuk yang usia SMP ini lebih ke PD ya.
KPD. Ustazah ya. Betul. KPD ada muhadaro gitu ya. Muhadaroh ya. Muhadaro ini sebenarnya apa bentuknya Ustazah? Muhadaroh itu ketika sebelum pandemi kita melaksanakan kegiatan sehabis sholat zuhur. Jadi Sehabis sholat zuhur. jadi siswa sudah ditunjuk dari sekolah untuk menyampaikan hadis karena memang waktunya pendek, kita harus masukkan kembali gitu. Menyampaikan hadis di depan para jamaah Masjid Istiqomah. Oh, di depan jamaah? Iya, betul sekali. Di depan umum gitu Di depan umum, iya. Jadi setelah sholat. Bukan ke siswa-siswa juga, bukan ya? Nah, sekarang karena mungkin kondisinya juga Sedang, kita sedang perbaikan seperti itu, akhirnya untuk saat ini kita muhadarohnya langsung di depan teman-temannya. Di depan teman-temannya. Ya, di depan teman-temannya menyampaikan hadis, kemudian dari hadis tersebut apa maknanya, apa yang dapat dipetik dalam kehidupan sehari-hari seperti apa. Nah, seperti itu, walaupun mungkin memang waktunya tidak lama, namun melatih anak untuk dapat berbicara di depan umum itu cukup sulit ya? Iya, betul sekali. Karena kepedean tadi. Itu kadang-kadang nggak ngelihat mukanya gitu ya. Iya, kadang bergetar-getar gitu bicaranya. Bergetar gitu ya. Iya. Jadi bahkan ya begitulah, anak kadang-kadang apa yang mau disampaikan jadi lupa gitu saja. Ya ngeblank gitu. Anak-anak ya. Apa yang tadi saya sudah ingat, tapi ketika menghadapi teman-temannya kadang-kadang teman-temannya juga suka guyon ya. Iya, akhirnya pedenya hilang gitu ya. Pedenya bisa sehingga muncul blank. Nanti kita akan lanjutkan lagi bersama Ustazah Dita berkaitan dengan pentingnya komunikasi. Ini jadi jadi sarana juga, jadi wasilah kita juga untuk mengajak pentingnya komunikasi dalam interaksi sosial kita di lingkungan yang kecil pun, seperti di keluarga ya Ustazah ya. Betul sekali. Kadang ayah pegang HP, ibu pegang HP, anak juga pegang HP, rasa-rasanya kok momennya nggak dapat gitu ya. Iya, nggak dapat gitu. Walaupun jadi kalau kata ada satu tempat di mana kita berinteraksi dan tidak boleh menggunakan HP gitu ya. Betul. Itu misalnya di ruang makan ya, sambil ngobrol, sambil cerita gitu ya. Biasanya keluarga sampai membuat aturan sedemikian rupa karena memang merasa bahwa ternyata kita kurang komunikasi. Iya, semua kadang aja mungkin yang rumahnya tingkat gitu di lantai 2 itu nggak mau turun, lebih mending telepon atau WA-an aja gitu. Di mana Pak? Gitu, lagi ngapain Pak? Kapan kita pergi Pak? Padahal bisa aja dia turun ke kamar papanya ngobrol gitu bisa, tapi akhirnya menjadi tidak mau gitu. Ini ada apa di situ? Betul ya? Nanti kita akan ulas lagi. Nanti kita akan lanjutkan lagi bersama Ustazah Dita. Namun Ustazah kita break dulu ya, untuk mendengarkan pariwara berikut ini.